Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semuanya. Di pagi hari ini kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mencari wajah Tuhan lewat ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh haus dan merindukan akan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan yang membimbing hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik untuk pagi hari ini buat kita, yaitu hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, yang menjadi ayat harian di pagi hari ini saya akan bacakan tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari yang indah ini, kita akan melihat di mana Paulus mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Di mana pada saat itu Paulus mendengar jemaat Kolose sedang menghadapi berbagai macam ajaran sesat yang menyesatkan iman mereka. Di mana ajaran sesat itu ada datangnya dari kalangan atau ajaran filsafat Yunani dan Yahudi. Ajaran ini mengajarkan bahwa keberadaan Tuhan Yesus Kristus tidak diterima sebagai anak Allah ataupun juru selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus, mendengar hal inilah Paulus
menyampaikan surat penggembalaannya kepada jemaat di Kolose agar mereka itu tidak terpengaruh atau agar mereka itu tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun ajaran ini mengatakan Yesus bukanlah anak Allah. Namun saudaraku, sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, bahwa Yesus itu adalah benar anak Allah. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, agar mereka tetap bertahan di dalam iman sebagaimana apa yang mereka percayai atas dasar firman Tuhan dan atas kasih karunia yang mereka terima, bahwa jemaat yang percaya kepada Tuhan akan mendapat karya keselamatan. Saudara-saudaraku, sebagaimana dikatakan oleh firman renungan kita pagi hari ini, di mana Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, baik di sorga, baik juga di dunia ini, baik juga di akhirat, atau segala-galanya yang ada kelihatan di dunia ini, itu semua adalah milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dari sini jelas kita ketahui bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa di dunia ini, yang disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup orang percaya. Bapak, Ibu, hal inilah yang menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Sebagaimana dikatakan di dalam renungan kita ini, bahwa Allah lah sang pemilik kehidupan kita. Memang saudara, seringkali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita lupa bahwa segala pertolongan, segala kebaikan Tuhan sering tidak kita hargai atau tidak kita bersyukur. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan kita ini juga kita harus merasakan dan harus bersyukur. Jangan sekali-sekali kita menganggap segala berkat, apapun itu bentuknya, berkat secara jasmani, berkat secara rohani, baik kekuasaan, baik ketenaran, baik ketampanan, baik kecantikan, apapun yang engkau terima dari Tuhan, baik itu di dalam hidup kita sehari-hari, kita harus menyadari itu semua adalah milik Tuhan. Tuhan mempercayakan semuanya itu kepada kita agar kita senantiasa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan tujuan Tuhan memberikan itu juga semuanya agar kita memakai segala berkat-berkat Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, untuk menyatakan kerajaan Tuhan hadir lewat kehidupan kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu saudaraku, kita perlu berdiam sejenak dan mengingat-ingat bahwa sebagaimana firman Tuhan berkata di 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12, dikatakan demikian, "Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Jelas saudaraku, Tuhanlah yang mempunyai segala-gala kehidupan kita. Maka roh, jiwa dan tubuh hidup kita sehari-hari adalah milik Tuhan. Maka sebab itu, jangan satupun di antara kita yang menyombongkan dari apa yang kita miliki.
Bapak Ibu, lewat renungan kita ini, Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan kita, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Sekalipun engkau telah diberikan segala sesuatu dalam hidupmu, jadikanlah itu untuk merendahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Bahkan juga untuk renungan kita pagi hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadilah kita menjadi orang yang senantiasa setia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa segala berkat jasmani ataupun rohani, waktu kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada hidup kita sehari-hari, baik itu masa depan, maka semuanya itu harus kita yakini itu adalah milik Allah. Bapak Ibu, karena Tuhan telah memberikan itu semuanya, maka jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Pakailah itu menyatakan hidup kita ini menghadirkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Mari saudaraku, bertekunlah, berpengharapanlah, percayalah, bergantunglah hidupmu kepada Tuhan agar kita mendapat karya keselamatan. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 202. Ya Bapa, kami sungguh berterima kasih di mana pagi hari ini Tuhan telah menyapa kami, menguatkan iman kami, di mana kami senantiasa bergantung hanya kepadamu saja. Ya Bapa, kiranya hidup kami menjadi menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan setiap saat napas kami,
agar nama Tuhan dipermuliakan, sebab Engkaulah yang empunya kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, di pagi hari yang indah ini, kiranya Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.